Jaga bersama kita untuk Indonesia, siap melayani dalam demokrasi, jaga persatuan berdasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, berpadulah keragaman, bangun bersama-bangsa, kobarkan semangat bangun negeri, bersama kita berkarya di pemerintahan dalam negeri Republik Indonesia. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, diperlukan ASN yang tidak saja memiliki kompetensi manajerial, sosiokultural, dan teknis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, namun juga harus memiliki kompetensi pemerintahan. Kompetensi pemerintahan menjadi core kompeten dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengingat perangkat daerah merupakan entitas atau bagian integral dari pemerintahan daerah dalam negeri. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 233 yang mengamankan bahwa Kepala perangkat daerah, pejabat administrator, dan pengawas wajib menguasai kompetensi pemerintahan. Sehubung dengan hal tersebut, untuk mengetahui urgensi kompetensi pemerintahan dalam menghadapi lingkungan strategis yang sangat dinamis, cepat, dan sulit diduga, dan kompleks, mari kita ikuti podcast Literasi Kompetensi Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui core values ASN berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat podcast seluruh dunia, dimanapun berada, senang berjumpa. Saya Dwi Krisna Wirawati. Pada podcast pertama pada tahun 2023 ini di PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta mengambil tema literasi kompetensi pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui core values ASN berakhlak. Nah, di sini sudah dihadiri oleh Ibu narasumber. Beliau adalah Dr. Muji Estiningsi SH.M.Hum. Beliau merupakan Widya Iswara di PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta. Beliau merupakan Asosiasi Dosen Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara, dan beliau aktif dalam APWI Yogyakarta, serta beliau juga penyuluh anti korupsi. Selain itu, beliau juga menciptakan lagu anak kecil yaitu Yo Yo Yo, Cegah Korupsi Sejak Dini, dan Integritas ASN. Dan beliau juga pengarang buku, salah satunya ialah Fungsi Pengawas DPRD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang kedua, Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik. Yang ketiga, Studi Kepengurustamaan Gender. Yang keempat, Pengembangan Model Pemberdayaan Perempuan. Yang kelima, Fungsi Pengawasan Ombudsman. Yang keenam, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa. Sahabat podcast, mari kita sapa terlebih dahulu Ibu narasumber kita.
Selamat pagi Ibu Dr. Esti. Selamat pagi Mbak Krisna. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Mbak Krisna? Alhamdulillah saya juga sehat. Semoga sahabat podcast juga sehat walafiat. Amin. Amin. Boleh disapa sahabat podcast terlebih dahulu Ibu? Monggo silakan. Terima kasih. Halo sahabat podcast di seluruh Indonesia dan semoga sahabat ASN selalu bahagia dalam lindungan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Dr. Esti, berkaitan dengan tema literasi kompetensi pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui core values ASN berakhlak. Nah, ini tujuan dan maksud itu bagaimana Ibu bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Mbak Krisna. Yeah. Baik, kali ini kita akan mencoba untuk membahas literasi kompetensi pemerintahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sesuai core value ASN berakhlak. Ya. Tentunya seluruh ASN dalam melaksanakan kewenangan ataupun tugas pokok fungsinya selalu berlandaskan pada rule of the umbrella, yaitu payung hukum. Antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, PP Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Berikutnya Mbak Krisna, dasar hukum untuk kompetensi pemerintahan ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang panduan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang kompetensi pemerintah. Kemudian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara, dan berikut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang sistem pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Dan yang terakhir, yang termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri yang baru tahun 2022, yaitu Permendagri Nomor 89 Tahun 2022 tentang pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri. Untuk tujuan dari penyelenggaraan kompetensi pemerintahan ini adalah yang pertama, meningkatkan karakteristik, menerapkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tujuan yang kedua, diharapkan aparatur sipil negara memiliki kemampuan dan karakteristik kepemimpinan koordinatif terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Yang ketiga, diharapkan aparatur sipil negara menguatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah serta menguatkan nilai-nilai ASN dan kepamongprajaan. Tujuan berikutnya adalah diharapkan aparatur sipil negara mengembangkan kemampuan dan karakteristik berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku dalam melaksanakan tugas jabatan pemerintahan,
sehingga aparatur sipil negara melaksanakan tugas pemerintahan secara profesional, efektif dan efisien. Yang terakhir, diharapkan aparatur sipil negara memiliki kemampuan dan karakteristik yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatan di lingkungan Kemendagri dan Pemda secara profesional. Untuk manfaat tentang kompetensi pemerintahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang pertama, pengembangan karier ASN, pengembangan kompetensi ASN. Oh, baik Ibu, tadi Ibu sudah menjelaskan dasar hukum, tujuan dan manfaat. Nah, maksud dari literasi kompetensi di sini itu seperti apa, Ibu bisa dijelaskan Ibu? Ya, terima kasih Mbak Krisna. Bahwa pagi ini kita membahas beberapa variabel ya Mbak Krisna. Sehingga kita harus tahu definisinya. Yang pertama variabel literasi, kemudian variabel kompetensi pemerintahan, kemudian penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan core value ASN berakhlak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi berasal dari kata literatur, literature, artinya kualitas kemampuan membaca dan menulis yang kemudian berkembang, yaitu menganalisa ide-ide secara visual sesuai dengan perkembangan zaman. Literasi berkembang tujuan dan pengertiannya yaitu meningkatkan kepekaan terhadap informasi yang berasal dari masyarakat atau yang berasal dari warga negara dan kepekaan informasi untuk aparatur sipil negara. Ternyata Mbak Krisna, literasi ini dari waktu ke waktu berkembang jenisnya banyak sekali. Antara lain literasi digital. Tahu ya Mbak? Iya, literasi digital. Dan kita juga pernah ya untuk literasi digital. Kemudian literasi teknologi, literasi perpustakaan, literasi media, literasi kebijakan. Nah, kebetulan kali ini karena kita adalah aparatur sipil negara, maka kita mencoba untuk meliterasi kebijakan. Artinya mendapatkan informasi-informasi tentang kebijakan yang berhubungan dengan aparatur sipil negara. Kita masuk definisi kompetensi pemerintahan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017, Pasal 1 Ayat 2, kompetensi pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai level jabatan atau sesuai jenjang jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah. Dan kompetensi pemerintahan pada Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara, menurut pasal 1 ayat 1 bahwa standar kompetensi jabatan aparatur negara yang selanjutnya disebut dengan standar kompetensi aparatur sipil negara adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, perilaku seorang pegawai aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Kemudian kita masuk kepada definisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang kita masuk variabel nih,
core values ASN berakhlak, Mbak Krisna. Iya, baik Ibu. Ya, tentunya Mbak Krisna juga sudah mengetahui dan mengimplementasikan bagi sobat podcast dan sobat ASN dimanapun berada pasti sudah mengimplementasikan core value ASN berakhlak. Antara lain yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan apa Mbak Krisna? Adaptif dan kolaboratif. Iya, bagus. Dan tentunya Mbak Krisna, branding kompetensi aparatur sipil negara ini adalah bangga melayani bangsa. Leres Ibu, bangga melayani bangsa gitu. Iya. Baik Ibu, Ibu tadi sudah menjelaskan variabel-variabelnya. Nah, kalau untuk 7 core kompetensi pemerintahan itu sendiri itu seperti apa Ibu? Mohon dijelaskan Ibu. Iya. Baik Mbak Krisna, sesuai dengan landasan berpikir yuridis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 233 ditegaskan bahwa penguatan kompetensi pemerintahan bagi aparatur sipil negara yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah harus memenuhi persyaratan kompetensi, antara lain kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural. Iya. Selanjutnya Mbak Krisna pada ayat 2 disebutkan bahwa seluruh pegawai aparatur sipil negara selain memenuhi kompetensi yang disebutkan pada ayat 1 juga harus memenuhi kompetensi pemerintahan. Nah, di sini sesuai Permendagri nomor 108 tahun 2017 tentang kompetensi pemerintahan pada pasal 6 ada 7 core kompetensi pemerintahan, yaitu kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintahan daerah dengan DPRD, dan etika pemerintahan. Ada 7 core ya Bu. Ya. Selanjutnya masing-masing core itu juga dikelompokkan dalam standar kompetensi Mbak Krisna. Yaitu meliputi standar kompetensi kebijakan desentralisasi, standar kompetensi hubungan pemerintah pusat dan daerah, standar kompetensi pemerintahan umum, standar kompetensi pengelolaan keuangan daerah, standar kompetensi urusan pemerintahan dalam kewenangannya pemerintahan daerah, kemudian standar kompetensi hubungan pemerintah daerah dengan DPRD, kemudian standar kompetensi etika pemerintahan. Nah, standar kompetensi tersebut dikelompokkan lagi dalam masing-masing jabatan Mbak Krisna, sesuai dengan jenjang jabatan. Yaitu standar kompetensi pemerintahan untuk pelaksana. Ya, di jabatan pelaksana nih. Kemudian standar kompetensi pemerintahan untuk pejabat fungsional. Iya. Standar kompetensi pemerintahan untuk pengawas. Ya Bu. Ya. Standar kompetensi pemerintahan untuk administrator. Dan standar kompetensi untuk GPT pertama dan madya. Nah, kompetensi pemerintahan ini di dalam Permendagri 108 tahun 2017 di dalamnya juga telah diatur standar kompetensi pemerintahan, kemudian sertifikasi kompetensi pemerintahan, kemudian sertifikat kompetensi pemerintahan, uji kompetensi, dan penilaian kompetensi pemerintahan. Oh ya Mbak Krisna, kita tadi telah mengetahui tentang kelompok standar kompetensi pemerintah sesuai dengan jenjang jabatan yang diatur dalam Permen Pan RB nomor 38 tahun 2017 ya. Nah, di sini ada kelompok lagi yaitu tentang jabatan tertentu. Artinya
seorang pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan tertentu yang bersifat khusus, yaitu lurah, camat, dan sekretaris daerah. Dan itu juga harus memenuhi kompetensi pemerintahan. Ya, harus mengikuti kompetensi pemerintahan. Begitu Mbak Krisna. Oh, baik, untuk kurikulum tentang kompetensi, standar kompetensi pemerintahan ini Bu pada masing-masing jabatan, apakah sudah ada regulasinya Ibu? Iya, baik. Benar Mbak Krisna, kita memiliki Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 89 tahun 2022 tentang pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri, di mana di dalamnya menyebutkan kurikulum pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri yang selanjutnya adalah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tadi sudah Ibu sebutkan, yaitu kompetensi pemerintahan pada Permendagri 108 tahun 2017 dan standar kompetensi jabatan ASN pada Permenpan RB 38 tahun 2017. Baik Ibu, berarti 7 core kompetensi pemerintahan ini wajib dimiliki oleh setiap ASN ya Ibu? Iya, benar Mbak Krisna, bahwa setiap aparatur sipil negara yang menduduki jabatan kepala dan perangkat daerah harus memiliki 7 core kompetensi pemerintahan tersebut. Ini tidak terasa Ibu, waktunya telah berlalu ya Ibu. Ini kita dibatasi dengan keadaan waktu. Sebelum saya akhiri Ibu, adakah closing statement yang ingin disampaikan buat sahabat podcast? Monggo silahkan Ibu. Terima kasih sahabat podcast yang berbahagia dan tentunya sahabat ASN dimanapun berada. 5S plus 1M, senang ataupun tidak senang, suka ataupun tidak suka, sengaja ataupun tidak sengaja, setuju ataupun tidak setuju, sadar ataupun tidak sadar, dan mau ataupun tidak mau, seluruh penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan perbuatannya selalu bersentuhan dengan peristiwa hukum. Nah, peristiwa hukum apakah? Tentunya ASN dalam melaksanakan kewenangannya selalu melaksanakan peran dan fungsi sesuai pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Nah, seluruh aparatur sipil negara dalam menjalankan kewenangan orisinilnya selalu meliterasi kebijakan-kebijakan, harus memahami informasi kebijakan-kebijakan yang berlaku bagi diri kita sendiri, bagi ASN pada umumnya, dan bagi organisasi, tentunya mendorong terwujudnya pemerintahan yang agile. Kemudian yang kedua, sebagai pelayan publik. Nah, kalau tadi kita dalam sistem pemerintahan berlandaskan pada asas otonomi seluas-luasnya Mbak Krisna, tentunya sokok guru daripada tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah meningkatkan pelayanan, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan daya saing. Yang terakhir, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, apapun yang kita laksanakan sebagai ASN tentunya selalu melandaskan pada ideologi bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Baik, luar biasa sekali materi pada podcast kali ini ya Ibu. Baik sahabat podcast, tidak terasa waktu berlalu. 7 core kompetensi pemerintahan wajib dimiliki oleh setiap ASN agar pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan tujuan. Buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Cukup sekian literasi pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Saya Dwi Krisna Wirawati izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat podcast.